Situs Kumitir yang terletak di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, menjadi penemuan situs peninggalan Majapahit yang paling spektakuler dalam 2 tahun belakangan ini. Penemuan awal, struktur bangunan berupa talut panjang yang diduga sebagai benteng ini ternyata memiliki ukuran yang cukup luas dan besar. Bahkan di tengah talut ternyata ada struktur bangunan yang diduga adalah Candi Pendarmaan. Dalam hipotesa sementara, bangunan tersebut merupakan tempat pendarmaan dua Raja Singasari, Raja Mahesa Cempaka, dan Wisnuwardana, yang merupakan kakek dari Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya. Namun sayangnya, struktur bangunan ini tampak tertimbun bebatuan. Nah, apakah benar bebatuan ini adalah akibat letusan gunung atau berupa banjir besar yang sekitar 6 abad lalu menerjang Kutaraja Majapahit? Berikut ini penjelasan ahli geologi ITS yang telah melakukan penelitian di situs Kumitir. Hari terakhir ekskavasi tahap kedua situs Kumitir bagaimana, Pak? Kita itu yang kita lakukan sebetulnya gini, ada geolistrik, georadar, terus kita melakukan pengukuran istilahnya di geologi sedimentasi di sini, namanya stratigrafi terukur namanya. Jadi kita melihat itu, terus kita lakukan juga pengeboran. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kedalaman berapa itu, Pak, pengeboran? Kalau pengeboran sampai 5 meter, kemampuannya hanya 4 meter ya. Jadi di sini ternyata banyak batu yang keras, sehingga dia hanya sampai 2-3 meter saja. Jadi, material dari apa itu, Pak? Jadi seperti kayak kalau kita lihat seperti cor-coran. Sebetulnya kalau lihat di Jopong sana kelihatan kalau yang keras itu ada di sana. Jadi ada lapisan yang sekitar setengah meter gitu, sangat keras. Itu buatan manusia atau karena bencana alam, Pak? Bukan ya, karena alam, bukan bencana alam, bukan. Karena alam. Artinya situs ini teruruk oleh lahar gunung atau banjir atau seperti apa dulunya? Jadi menurut hasil sementara kita ya, karena memang kita lagi mengumpulkan tadi, terus menunjukkan bahwa ini ada kita menyebutnya kalau di geologi namanya kipas aluvial. Apa itu, Pak? Jadi ada endapan banjir bandang dari sebelah selatan sana masuk ke sini. Gunung Penanggungan ya, Pak? Bukan Gunung Penanggungan, jadi Gunung Oro-Rombo. Bolok rubuh apa-apa macam itu, dia mengalir ke sini ya, terus menutup sini berulang-ulang. Nah, terus ditambah lagi dari Arjuna Blilang juga ikut menutup seperti itu. Jadi agak berulang-ulang. Bahkan sini sangat tebal. Yang dari Arjuna itu letusan atau banjir? Banjir juga, jadi kayak banjir lahar. Jadi dari topografi, dari kontur itu kelihatan kalau mereka membelok ke sini. Terus, Pak, itu scanning pemetaan ini meliputi luasan berapa, Pak? Yang mengikuti luasan ini, jadi berapa? Sekitar 6 hektar ya? 6 hektar ya? Ya, sekitar itu. Jadi kita tambahin di luar sekitarnya untuk melihat orientasi di luar ada apa. Ternyata bagaimana hasilnya, di Pak? luar area ini? Nah, di luar memang ya ada juga struktur-struktur yang mestinya nanti akan dilihat, akan kita tunjukkan juga kepada mereka bahwa ada struktur juga di sana. Sementara ini hanya talut aja, Pak, yang ditemukan? Enggak ya, kita menemukan di misalnya di daerah lapangan yang ada benderanya itu. Nah, di situ kita scan juga di sana, dan itu mau ada sesuatu di bawah sana. Tapi belum digali ya, Pak, ya? Memang belum, memang kita hanya memang menunjukkan begitu. Tapi kan nanti kan ada periode berikutnya. Pak, berapa hari, berapa tim yang diterjunkan di sini, Pak? Mungkin gini, jadi kita ini termasuk relawan lah istilahnya. Jadi kebetulan kita berteman dengan BPD
sudah sering bekerjasama dengan BPBD seperti di sana tadi. Jadi terus kita melakukan pengukuran, itu kan ada mahasiswa tugas akhir, nah kita ajak aja ke sini sekalian mengukur. Kalau timnya banyak, ada sekitar 7 orang. Tapi kalau yang diukur tadi itu ada sampling dengan bor, ada pengukuran stratigrafi terukur tadi, kemudian ada georadar, terus kemudian ada geolistrik. Geolistrik itu lebih dalam. Pak, kalau dari proses yang sudah dilakukan, apakah bisa diketahui tahun terjadinya bencana ini? Oh, kalau kita kalau mau lihat tahun memang harus mencari umur tadi ya. Kita belum sampai ke sana karena ternyata untuk menguji umur tadi itu kita butuh bahan kayak karbon atau fosil pohon di sini seperti itu. Nah, itu kita belum menemukan. Kalau nanti kita menemukan mungkin kita bisa tes umur dia terjadinya tahun berapa. Jadi baru bisa dipastikan bahwa ada banjir lahar. Ya, kalau kita melihatnya secara fisik kan kelihatan, pokoknya ada bulu-buluan besar seperti ini. Terus kalau kita lihat di samping-sampingnya sana kan ada istilahnya kalau kita menyebutnya banyak alur-alur endapan alur sungai di keliling sana. Itu kelihatan sekali seperti yang pernah kedaton itu. Jadi kita kelihatan alur-alur. Kemudian yang direkomendasikan terhadap BPBD bagaimana? Kalau kita status kita hanya membackup bukan rekomendasi. Jadi ini ada ini. Karena ini kita sudah berakhir ya mungkin yang akan datang mau dilakukan. Karena ada follow up Pak ya. Ya, follow up. Jadi kita nanti juga mau mengukur beberapa lagi. Kalau dari yang sudah dilakukan, apakah bisa diketahui Pak, masih berapa persen struktur terpendam yang masih utuh? Oh, karena kita kemarin itu hanya sekitar di sini, jadi belum sampai ke Keseluruhan. selatan keseluruhan, jadi memang belum. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mahasiswa yang mau alahi ya mungkin kita mengukur lebih ke atas. Atau Kalau yang ekskavator. di pusat ini kondisinya berapa persen? Persen itu apa? Berapa persen Bangunan. bangunannya masih Yang ditemukan. Nah, kemarin Talut dan struktur Pak. yang pusat? kaki sebenarnya nanti harus disesuaikan dengan hasil. Kemarin kan ini juga baru saja dibuka istilahnya itu, jadi baru kelihatan itu. Sedangkan kita kan di bawahnya. Nah, kemarin dari hasil georadar itu ternyata batu-batu besar ini mempengaruhi sekali rekaman georadar itu. Sehingga padahal setelah di bawah itu tanah biasa, tapi batu-batu besar ini mempengaruhi dari rekaman.